Halo, pernah nggak sih Anda ngerasa atau mungkin ngelihat gitu ya, ada semacam kegelisahan di kalangan pria zaman sekarang? Kita ngomong gini bukan asal bunyi loh. Ada datanya, riset nunjukin misalnya, angka pengangguran buat sarjana pria itu lumayan tinggi, terus banyak juga yang kayak tersesat gitu, di game, internet, bahkan, wah ada fenomena pacar AI segala. Belum lagi soal relasi atau rasa hampa. Nah, hari ini kita mau coba nih, bongkar lebih dalam soal fenomena ini. Udah kita kumpulin macam-macam sumber data, statistik, analisis pakar, artikel opini khusus buat Anda. Tujuannya apa? Biar kita paham akar masalahnya, kenapa ini penting, bukan cuma buat pria aja, tapi buat kita semua. Dan yang paling penting, gimana caranya pria, apalagi nih Anda yang mungkin masih mahasiswa, bisa ambil langkah proaktif. Istilahnya, upgrade diri biar nggak ikut kejebak. Siap? Oke, mari kita mulai bahasannya ya. Jadi, kalau kita lihat gambaran masalahnya nih, ini lumayan kompleks ya. Mulai dari lulusan S1 pria yang susah cari kerja yang cocok sama skillnya, angkanya tuh disebut pernah naik ke 5,18% di tahun 2023. Di sisi lain ada juga fenomena mahasiswa yang kayaknya kabur gitu ya dari tekanan akademik, tekanan sosial, larinya ke dunia maya, game, internet yang berlebihan, atau tadi itu pacar AI. Iya, Mungkin ya. mungkin semacam mencari interaksi digital yang nggak ada risiko ditolak kali ya. Iya, betul. Dan yang perlu digarisbawahi nih, dampaknya ini luas loh. Bukan cuma soal kuliah atau kerjaan aja. Sumber-sumber kita nunjukin adanya bisa dibilang krisis dalam relasi. Ada data tuh, sekitar 31% pria muda, usia 18-24, itu nggak aktif secara seksual. Terus ada juga kesulitan cari jodoh, istilahnya matching gap. Semacam kesenjangan antara preferensi sama ketersediaan pasangan gitulah. Wah, matching gap ya. Iya. Akibatnya, ya pornografi bisa jadi pelarian, jadi pengganti hubungan nyata. Padahal itu justru bisa nekan emosi negatif, bikin numpuk di dalam. Itu ngeri juga ya soal relasi. Ditambah lagi kan ada isu kesehatan mental yang nggak main-main. Tingkat bunuh diri pria itu kabarnya tinggi. Di AS saja misalnya katanya, sampai 80% dari total kasus. Banyak yang diam-diam berjuang sama perasaan nggak berharga. Terus seringkali ada hambatan budaya gitu ya buat pria. Susah buat nunjukin kalau lagi rapuh atau minta tolong. Beda mungkin sama wanita yang ya lebih terbiasa mungkin ya bangun support system. Betul. Ini kontras banget kalau dibandingin sama gambaran peran pria zaman dulu yang mungkin lebih jelas gitu ya. Sekarang banyak pria kayak ngerasa kehilangan arah, kehilangan tujuan. Fenomena ini beneran ada dan butuh perhatian serius. Karena pria yang sehat, mentalnya, sosialnya, itu kan pilar penting masyarakat. Kita nggak bisa fokus ke isu satu gender aja. Keduanya itu saling terkait banget. Bener juga. Nah, kalau kita tarik lagi nih, sebenarnya apa sih akar masalahnya? Kenapa bisa sampai kayak gini kondisinya? Penyebabnya itu banyak faktor ya, gabungan gitu. Salah satunya, peran tradisional pria sebagai pencari nafkah utama itu kan mulai geser ya. Tapi, definisi maskulinitas modern ini masih abu-abu gitu bentuknya. Jadi, ada semacam paradoks. Pria dituntut kuat, finansial kayak dulu, tapi sekaligus harus bisa jadi partner emosional yang peka. Nah loh, Wah, iya ya, tuntutan ganda gitu. Bisa bikin bingung itu. banget. Ditambah lagi, sistem pendidikan kita kadang ya dirasa kurang nyambung sama kebutuhan industri. Terus tekanan ekonomi juga gede. Uang tuh seringkali masih jadi kayak tolak ukur harga diri pria kan? Masuk akal, masuk akal. Nah, di tengah tekanan itu semua, teknologi nawarin jalan pintas yang gampang dan menggoda. Game, pornografi, interaksi AI tadi. Sayangnya, itu justru bisa bikin makin jauh dari solusi nyata, dari koneksi antar manusia yang asli. Jadi pelarian aja ya, bukan solusi? Iya, secara psikologis, ini bisa memicu isu kesepian, kecemasan sosial, kurangnya skill komunikasi interpersonal, belum lagi tekanan budaya buat selalu tampil kuat. Kalau gagal memenuhi ekspektasi itu, wah bisa muncul rasa malu yang dalam banget. Nah, ini nih bagian pentingnya. Terutama buat Anda yang masih mahasiswa. Dengerin baik-baik ya. Momen sekarang ini tuh kesempatan emas banget buat bangun fondasi diri. Sebelum nanti tuntutan dunia kerja, kehidupan dewasa jadi makin rumit. Jangan nunggu sampai ngerasa telat atau kejebak. Gimana caranya? Yuk kita bedah beberapa langkah kunci dari sumber-sumber kita. Oke,
Pertama ya, fokus ke skill yang relevan, kesiapan eksternal gitu. Kuasai bahasa asing, teknologi, kayak AI, tapi ingat, pahami juga etika penggunaannya ya, bukan cuma jadi alat bantu instan, terus kejar sertifikasi yang relevan. Jadi ijazah aja nggak cukup ya? Nggak cukup. Selain itu, berani keluar dari zona nyaman. Penting ini, hadapi tantangan. Mungkin coba studi atau kerja di luar negeri kalau ada kesempatan. Karakter kuat itu nggak lahir dari kemudahan kan? Oke, itu yang pertama, skill dan berani keluar zona nyaman. Terus, Kedua, lakukan kerja ke dalam. Bangun karakter. Ini fundamental banget. Kenali dan kelola emosi Anda, hadapi potensi kecanduan entah itu pornografi, game, internet berlebihan. Mengatasinya itu bisa jadi langkah besar menuju kedewasaan, penguasaan diri, bangun juga ketahanan mental, resiliensi. resiliensi ya, daya lenting gitu. Betul. Dan yang paling penting, temukan tujuan hidup dari dalam diri. Jangan cuma ikut-ikutan standar orang lain atau standar luar. Sip, kerja ke dalam, kenali emosi, hadapi kecanduan, bangun resiliensi, temukan tujuan. Lanjut yang ketiga? Ketiga, jadi pribadi yang menarik. Ini bukan cuma buat cari pasangan ya, tapi buat diri sendiri juga, buat lingkungan. Ini cakupannya luas. Jaga kesehatan fisik, penampilan. Punya rencana hidup yang jelas, kembangin passion atau hobi. Oh, jadi bukan cuma fisik ya? Bukan cuma itu, yang krusial juga. Belajar komunikasi empatik, berani hadapi penolakan dengan dewasa. Terus bisa nyiimbangin antara tegas sama peka. Jadilah gentleman dalam arti sesungguhnya. Karakter, cara memperlakukan orang lain, itu daya tarik yang awet. Penting banget kalau Anda mikirin soal pernikahan nantinya. Oke, jadi pribadi menarik secara keseluruhan ya. Keempat, ada lagi? Keempat, jangan jalan sendirian. Bangun komunitas yang suportif. Cari mentor juga. Cari teman atau grup yang bisa diajak ngobrol serius soal tantangan hidup. Bukan yang cuma buat hahaha atau roasting aja. Tapi yang bisa diajak diskusi beneran ya? Iya, cari juga panutan pria positif yang bisa kasih inspirasi dan arahan. Cari role model gitu ya? Betul. Tapi perlu diingat juga ya, ini bukan cuma tanggung jawab individu loh. Institusi kayak kampus misalnya, perlu terus perbaiki kurikulum biar relevan. Perkuat link and match sama industri. Dukungan konseling, pendidikan karakter di sekolah, di kampus, itu juga perlu diperkuat lagi. Sistemnya harus ikut dukung pertumbuhan pria secara utuh. Oke, jadi banyak ya lapisannya. Kesimpulannya nih, tantangan buat pria modern itu nyata, kompleks. Datangnya dari berbagai arah, ekonomi, sosial, ekspektasi peran yang berubah. Tapi yang jelas bukan berarti nggak ada harapan atau jalan keluar sama sekali. Justru sebaliknya. Ini kayak panggilan buat bertumbuh, buat adaptasi. Khususnya nih, buat Anda yang masih muda, inilah waktu paling tepat buat bangun fondasi. Fondasi skill, karakter, sama ketahanan yang kokoh. Kesadaran soal isu ini penting banget, karena kita semua punya kepentingan buat menciptakan masyarakat di mana baik pria maupun wanita bisa sama-sama berkembang optimal. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Di tengah semua perubahan dan tekanan ini, apa sih makna sebenarnya jadi pria yang utuh? Yang nggak cuma ngejar sukses materi, tapi juga nemuin kebahagiaan, koneksi emosional yang sehat, dan hidup yang bermakna, menurut versi Anda sendiri. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.